Yang berikutnya saya minta terkait dengan roadmap honorer, kami setuju ini basisnya data di BKN. Kenapa sekarang susah masuk? Karena pembahasannya undang-undang waktu itu sejak tanggal berapa? 31 Desember 2020. Jadi sejak 31 Desember 2022 sudah tidak bisa input lagi ke BKN. Karena itu batas akhirnya. Nah sekarang sudah diperpanjang 3 kali. Untuk nanti secara teknis kami minta dijelaskan. Tapi kami setuju segera kita buat bersama roadmap tadi. Nah terkait dengan Permenpan dan lain-lain saya minta juga dijelaskan nanti oleh teman-teman. Tetapi tidak ada satupun Permenpan ini yang berbeda dengan substansi undang-undang. Tidak ada satupun. Bahkan di Permenpan ini untuk mempercepat tadi penyelesaian karena supaya lebih fleksibel saja. Tapi kalau nanti di PP ini untuk dimasukkan seperti apa nanti tanpa harus mengganggu ketika nanti ada soal-soal teknis yang mesti diurai lagi. Kami kira ini soal prioritas tadi, minta dari Pak Ampu juga disampaikan nanti Pak Abba dan teman-teman. Ada masukan terakhir dari pimpinan, kami setuju ada 5 poin tadi untuk segera dimasukkan bersama di konsinyering. Kami kira itu dari kami, saya persilakan Pak Abba yang teknis atau Kepala BKN dulu, saya persilakan. Atau Pak Abba dulu. Ya silakan, singkat Pak. Baik, izin Pak, ini terkait dengan prioritas tadi Pak Ungku ya. Ini prioritas itu ada 3 Pak, ada THK 2 yang memang prioritasnya 1. Ini supaya yang tersisa kemarin itu tidak protes karena demo juga ke tempat kami. Jadi mereka itu tetap prioritas karena mereka sudah lulus tes sesungguhnya. Nah nanti mereka itu akan tetap ikut lagi nanti termasuk XTHK 2-nya itu untuk mekanisme tetap nomor 1 Pak. Tetap nomor 1. Kan ada guru, ada nakes, itu karena mereka ada prioritas, maka yang prioritas duluan, tapi THK 2-nya tetap. Jadi dengan 3 Permenpan ini, sesungguhnya Pak Pimpinan ingin mengakomodir apa yang sudah terjadi di sini. Jadi semuanya itu, insya Allah mereka itu dengan tidak menggunakan NAB, tapi menggunakan peringkat Pak. Jadi silakan kalau sepanjang dia daftar, dia akan masuk sesungguhnya. Jadi ini masalahnya di PP 49, dikuatkan dengan Undang-Undang 20 Pak. Jadi kita mengkombinasi. Karena kami pun khawatir sama dengan Bapak Ibu sekalian, ini tidak selesai, maka kami ngambil opsi desain kami itu, grade desain kami itu yang kedua Pak. Jadi supaya berbarengan. Nah izin nanti kalau konsinyering, nanti mungkin ini bisa memberikan penguatan ke Kemenpan, supaya kita tarik lagi, kita taruh juga di dalam PP Pak, izin. Tapi kami mohon dukungan nanti pada saat di kementerian yang lain Pak, karena kami juga biasanya ada masukan-masukan dari tempat lain. Makasih Pak. Gitu. Baik, makasih Pak Abba. Silakan Pak Kepala BKN. Terima kasih Pak Menteri, yang terhormat pimpinan dan para anggota. Kami menyampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh anggota yang bersifat teknis. Yang pertama, kaitannya dengan verbal dari Pak Mardhani. Jadi kami sudah melakukan verbal, Bapak. Jadi ada 6 kriteria untuk menetapkan verbal itu untuk Bapak dipakai untuk verbal yang dilakukan antara BKN dengan BPKP. BPKP khusus itu kriteria yang pertama, yaitu berkaitan dengan pembayaran honorarium. Itu yang pertama. Kemudian yang 5 kriteria yang lainnya itu ada SK-nya, masa kerja, kemudian usia, jabatan, kemudian pendidikan, dan SPTMJM itu dilakukan oleh BKN. Nah hasil terakhir yang memenuhi kriteria itu 72,849%, yang tidak memenuhi kriteria 27,151%. Tapi disampaikan oleh Pak Abba tadi, di dalam Kemenpan nomor 347, itu nanti dimungkinkan untuk mereka tetap diakomodir, apakah masuk P1, P2, atau P3. Sehingga kalau misalnya tadi ada pertanyaan kenapa tidak diatur di dalam PP, memang kalau menunggu PP-nya khawatirnya nanti Desember 2024 malah belum selesai. Sementara disampaikan oleh Pak Menteri tadi, SE ini tidak akan melanggar Undang-Undang 20 tahun 2023, tapi justru mempercepat. Nanti kalau misalnya memang harus diatur di dalam PP minimal untuk penyelesaian tenaga honorer dan non-ASN di akhir 31 Desember 2024, insya Allah bisa segera selesai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan mekanisme CASN yang disampaikan oleh Pak Toha tadi. Pada prinsipnya kita ada peraturannya dan ada 11 langkah yang selama ini sudah diketahui oleh para pelamar dan instansi. Mulai dari penetapan formasi, kemudian rincian oleh BKN dan
ditetapkan oleh Menpan, kemudian tahapan instansi harus mengumumkan, kemudian peserta harus membuat akun, kemudian seleksi dilakukan setelah data itu divalidasi dengan data kependudukan. Jadi kita ingin data kependudukan itu dipakai dalam rangka melakukan seleksi administrasi oleh instansi. Yang dikatakan lulus nanti tentu akan diberikan NIP dan diangkat, kemudian ada pengumuman kelulusan, dan selanjutnya sampai dengan nanti yang bersangkutan bisa melaksanakan tugas. Sehingga itulah mekanismenya, dan kami sudah sampaikan informasi ini melalui media BKN, sehingga semuanya kita himbau untuk selalu mengikuti media, baik di medianya Menpan maupun BKN, terutama kaitannya dengan pelaksanaan seleksi ini. Jadi seleksi ini sudah kita buka pendaftarannya, nanti kita tutup di tanggal 6 September dan insya Allah akan kita lakukan seleksi. Yang pertama tentu seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan terakhir kompetensi bidang. Itu mekanismenya yang tadi disampaikan oleh Pak Toha. Kemudian nanti yang kaitannya dengan mereka yang sudah lulus tidak mendapatkan SK, kami cek kembali Pak, kalau datanya memang ada, kami tentu akan cek. BKN juga sudah mengeluarkan surat kepada para PPK ketika sudah menerima penetapan NIP oleh BKN itu segera ditetapkan, diterbitkan SK pengangkatan CPNS-nya. Sehingga jangan terlalu molor, kaitannya nanti dipersalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kamu butuh data itu, kira-kira nanti akan kita cek ada permasalahan apa, kenapa yang bersangkutan tidak mendapatkan SK. Kaitannya dengan data yang di-hack, mungkin Pak Deputi Sinka bisa menyampaikan gambaran secara singkatnya supaya kita semuanya mendapatkan informasi yang jelas dan lebih lengkap lagi. Silakan. Izin Pak Ketua. Silakan. Pak Menpan Kepala BKN, kami mau tanya, itu menyangkut tenaga honorer siluman, udah ada nggak temuannya? Tenaga honorer siluman, tidak pernah honorer, terdaftar honorer, sudah ada nggak? Di dalam 1,7 tidak ada, karena kita kan menggunakan verbal. Makanya yang terakhir itu ada namanya STPJM, Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari BPK, yang mengatakan bahwa betul-betul tenaga honorer di instansinya. Kalau itu dibuktikan ada STPJM, berarti kita memanai memang yang bersangkutan ada dan bekerja. Jadi tidak ada yang siluman yang masuk di database kita, tetapi faktanya tidak bekerja, itu tidak ada. Itulah kemarin yang dilakukan verbal antara BKN dan BPKP, Pak. Begini Pak, kami punya korbannya. Jadi kalau Pak Kepala BKN bilang tidak ada, kami tidak percaya Pak. Kami korbannya, bukan 100, bukan 300 lebih Pak. Mereka itu honorer, tapi tidak bisa didaftarkan ke BKN. Kenapa nggak bisa Pak? Ketika mereka meminta surat keterangan, tidak diberikan. Bahwa kami, si A sudah tenaga honorer sekian tahun, bla bla bla, nggak ada itu Pak. Yang masuk itu justru tidak pernah tenaga honorer, itu yang bikin rekomendasi Pak. Itu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi tadi sampai oleh Pak Menteri, sebetulnya untuk masukkan ke dalam database di BKN itu sudah melakukan perpanjangan. Jadi yang pertama tahun 2020 diperpanjang 2021 karena adanya permintaan dari para instansi, banyak mereka yang belum sempat dimasukkan ke dalam database. Dan terakhir dengan surat Pak Menteri itu ditutup 31 Desember 2022. Sehingga banyak surat ya ke BKN juga, mereka ingin memasukkan tenaga honorer atau non-ASN, mohon maaf, ke dalam database kita. Tentu kita tidak bisa menyetujui karena sistemnya juga sudah kita tutup, aturannya dan perintah dari surat Pak Menteri sudah selesai. Nah, kaitannya yang tadi, kalau misalnya mereka itu apakah ada di dalam database kita, sebetulnya orangnya nggak ada, tapi itu masuk. Nah, itulah verbal yang saya sampaikan tadi Pak Pimpinan. Jadi verbal itu memang kita cek yang dari 6 kriteria, itu kita buktikan dengan dokumen-dokumen yang ada. Pertama misalnya kaitannya dengan pembayaran.
Tidak mungkin seseorang yang tidak dibayar dari belanja pegawai, tiba-tiba yang bersangkutan dinyatakan dia memenuhi syarat atau kriteria di dalam database kita. Kita sampaikan kepada instansi. Jadi itu Bapak. Jadi kesimpulannya bahwa rapat kita hari ini terkait dengan soal RPP, penyempurnaan RPP ya, dan kemudian terlebih khusus nanti tolong juga disampaikan, disiapkan roadmap tadi itu penyelesaiannya soal tenaga honorer. Kita akan cari waktu di dalam rapat konsinyering mungkin minggu depan kali ya, setelah 23 kan kita bahas anggaran, 2, 3, 4 tuh bahas anggaran, 4, 5, 6 lah itu antara itu ya Pak Menteri ya. Baik, kami ikut sekaligus nanti biar kumhamnya ikut sekalian. Boleh. Ya, kumhamnya nanti dan kita sekalian. juga bawa teman-teman badan keahlian dewan, tadi kan udah, maksudnya tim yang kayak dulu lah, Ya, tim yang dulu kita bahas undang-undang ASN. Izin itu dikit. Silakan. Jadi pada saat kita memang insya Allah akan melaksanakan konsinyering itu, jadi mohon apa-apa yang sudah disampaikan oleh anggota tadi ya. dan pimpinan itu dapat penjelasannya dan konkretisasinya pada saat konsinyering itu. Misalnya disarankan untuk bentuk dimasuk dalam PP perihal ini, ada ayat pengaturan dalam PP-nya. Sekian saran Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Pak Ketua, itu kan haknya pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah itu. Artinya apa, kita harus ikut-ikut. Yang saya harus ingatkan, tadi Menpan RB ini kan bohong dalam tanda kutip terhadap kita, janjinya April terhadap undang-undang saat terhadap masyarakat rakyat. Itu apa sanksinya? Tiba-tiba kita ikut-ikutan bahas peraturan pemerintah, kita ikut-ikutan salah juga dong. Itu toh, terima kasih. Iya, pertama konteksnya kita bukan mau ikut-ikutan salah. Kalau bicara tadi pelanggaran undang-undang, ya kan perintah undang-undang itu pemerintah diminta buat peraturan pemerintah paling lambat 30 April. Saya kira nggak usah dijelaskan lagi, kita tahu siapa yang bertanggung jawab. Tapi kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, terikat komitmen dengan bapak-bapak, ibu-ibu tenaga honorer yang berkali-kali datang ke kita menyampaikan aspirasinya. Jadi walaupun terlambat PP-nya, ya, tapi kita punya kepentingan PP itu kapanpun jadinya, itu harus menyelesaikan masalah tenaga honorer itu. Gitu. Jadi bukan artinya kita ikut, kemudian kita ikut-ikutan salah gitu. Ya. Udah tahu lah, saya kira kan tugas kita mengawasi, mengingatkan, sudah bisa sampaikan, gitu. Tapi belum selesai kan bukan tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita adalah mengawal isinya, itu menyelesaikan semua yang kita sampaikan selama ini supaya diselesaikan oleh pemerintah. Gitu. Jadi malah nanti kita tambah salah kalau kita nggak kawal ini. Gitu. Jadi konteksnya itu Pak, saya paham yang disampaikan oleh Pak Toha. Nah cuma soal sanksinya saya nggak tahu kalau melanggar undang-undang itu kayak apa ya. Itu bukan ini kita lah. Itu Pak Toha ya. Kita masuk ke kesimpulan.